Oke, sepertinya Pak Prana sudah siap. Langsung saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, insyaallah pagi ini akan dilaksanakan sidang tugas akhir atas nama Mas Santri Andika Livian. Persingkat waktu pada Andika Livian diperkenankan untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Apa ini sudah muncul, tak? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap ketua sidang dan yang saya hormati Bapak para penguji, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andika Livian, lahir di Wonogiri, tanggal 5 Mei tahun 2000. Judul TA saya, penggunaan framework CI untuk membangun aplikasi optik online berbasis web. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena di rumah saya banyak sekali potensi dalam penjualan optik, namun terhambat oleh beberapa hal. Pertama, terbatas sarana. Yang kedua, sepinya pembeli. Yang ketiga, kurangnya support. Jika ketiga ini dapat diatasi, maka akan muncul nilai sisi baiknya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengurangi disabilitas penglihatan. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran para pelajar. Deskripsi tugas akhir saya. Framework CI. Salah satu wadah dalam pengembangan aplikasi dengan metode MPC, model, view, dan controller. Yang kedua, website. Suatu website yang dimuat dalam internet dengan skala responsif ataupun normal. Yang ketiga, aplikasi optik online. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan para penjual dalam menjajakan atau menjual barang optik yang dibuat oleh para penjual. Yang terakhir, penjual optik. Orang yang menjual barang yang dibuatnya dalam bidang optik. Contohnya seperti kacamata, mikroskop, bintang, dan lain-lain. Tools yang digunakan dalam TA saya yaitu framework CI. Template ini digunakan untuk memudahkan para programmer dalam mengembangkan aplikasi. Yang kedua, tools admin LTE. Tools ini digunakan untuk data admin, tentang masuknya data ketika penjualan optik online. Yang ketiga, tools fase. Tools ini digunakan untuk view utama pada optik online. Yang keempat, XMPP, local host server, yang untuk menjalankan tools di atas, yaitu framework CI, admin LTE, fase, dan MySQL.
Yang kelima, SQL. Tools ini digunakan untuk menyimpan database. Yang keenam, Sublime Text. Tools ini digunakan untuk mengolah shortcode dengan berbagai bahasa pemrograman. Yang terakhir, perangkat keras, yaitu komputer, minimal RAM 4. Ini digunakan untuk sarana untuk mengembangkan aplikasi optik online. Flowchart. Pertama, si user akan ditampilkan pada view login. Apabila si user belum punya akun, maka dia akan mengisi form login. Jika si user sudah berhasil, maka si user akan ditampilkan kepada view login lagi. Si user mengetikkan ID dan password. Jika berhasil, maka ke view utama. Jika salah pengetikan atau password, maka dia ke view login lagi. Ketika si user di view utama, situlah barang-barang dijual. Apabila si user berminat oleh barang tersebut, akan masuk ke keranjang belanja. Apabila ingin belanja lagi, akan ke view utama lagi. Apabila si user sudah fix untuk membeli barang tersebut, maka dia akan dialihkan ke checkout dan verifikasi. Di sini si user mengisi data-data pengiriman barang yang dibelinya. Setelah itu notifikasi. Notifikasi ini apabila si user sudah membayar barang tersebut. Setelah itu beberapa hari barang pun sampai. Selesai. Setelah itu skema pengerjaan tugas akhir. Pertama, rekomendasi dosen. Di sini penyelesaian masalah dan menentukan judul. Setelah itu pembuatan flowchart. Habis itu perencanaan database. Setelah itu pembuatan mockup. Pembuatan mockup ini digunakan untuk mengoptimalkan atau mengurangi kesalahan error dari pembuatan aplikasi. Setelah itu pembuatan aplikasi. Setelah itu persiapan publis. Persiapan publis ini dilakukan untuk menguji atau training pada aplikasi optik online sebelum mencapai publish. Kalender pengerjaan. Di sini tahap demi tahap untuk mengerjakan tugas akhir. Mulai dari persiapan bahan, pembuatan slide, dan tugas akhir yang sekarang ini. Setelah itu kesimpulan. Keterbatasan teknologi informasi di bidang optik yang menghambat potensi penjualan. Kedua, terhambatnya akan kendala barang dan alat untuk membuat tugas akhir. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andika yang sudah mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Saya dipersilakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya pada Bapak Prana, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Dika coba tampilin lagi slide-nya deh di bagian deskripsi. Saya ada beberapa kata yang agak asing di situ. Ya, Pak. Deskripsi. Ini, Pak. Baik, Lihat. Ya, dipresentasikan boleh. Lihat, Pak. Baik, di kalimat
di penjelasan website ini ada tulisan responsif. Responsif itu apa sih, Dik? Saya baru benar-benar baru dengar, baru lihat tulisan responsif itu apa sih? Responsif itu Pak, seperti apabila mengetik, menekan atau icon apa, nanti dialihkan ke yang lain gitu kan. Atau Gimana? apabila nih, kalau si website ini kan nih, website ini apa di komputer seperti ini. Namun kalau di Android beda lagi Pak, gitu Pak. Apanya yang beda? Tampilannya? Menyesuaikan tempatnya di tablet ataupun Oh, maksudnya responsif ya? ya. Oh, saya pikir ini bahasa, ternyata kamu salah ketik. Saya pikir ini responsif ini apa gitu bahasanya, benar-benar saya baru tahu, baru lihat saya tulisan responsif itu apa sih? Ternyata Ya. responsif. Responsif ya Pak. Ya. Baik, next. Nah, ini coba saya juga baru dengar dengan kata fase ini. Ya, bisa digambarkan, dijelaskan nggak gambaran untuk fase ini kayak apa sih? Kalau fase ini untuk view utama. Nah, di sini template-nya itu saya ngambil di Color Lead. Nah, itu di situ tentang apa tuh tool template-nya itu mudah sekali Pak untuk penjualan optical lens. Di situ barang-barang fase ini template Pak, template-nya. Oh, fase ini template Untuk view utamanya. Oh, saya pikir apa gitu, apakah dia memang saya juga baru dengar sih fase ini, ternyata dia template. Kamu tidak menjelaskan template di situ, cuma menjelaskan terus untuk view utama. View utama itu apa maksudnya? Ternyata template ya? Iya Pak, saya tulis tadi. Baik, next lagi di bagian flowchart. Ini Pak. Baik, nah di bagian flowchart ini saya sebenarnya agak bingung dengan yang di bagian alurnya aja. Login deh, dari login. Ya. Login. Baik, ketika login, ini ada dua arah. Ya, dari login ke form login ke berhasil. Balik lagi ke login. Bisa login. Nah, ini di login ini apabila user belum punya akun, maka ke form login. Nah, jika berhasil, maka si user akan tampilkan ke view utama atau view login. Nah, Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk belum punya akun, kamu kurang satu buah ini ya, yang apa namanya, yang simbol apa namanya nih? Belah ketupat. Belah ketupat itu harusnya kamu tambahkan satu buah belah ketupat ya. Untuk pertanyaan apakah sudah punya akun atau belum, ya. Ya. Benar? Benar Pak. Benar kan ya? Berarti kan setelah itu baru masuk ke form login. Iya. Kalau kayak gini saya jadi bingung. Saya login, Doko saya dihadapkan kedua arah nih, ada form login sama view utama lah. Saya harus kemana sebenarnya ini? Ya gitu. Ini bingung ini. Iya Pak. Ditambah kamu tidak ada keterangan berhasil atau tidak, ya atau tidak gitu kan, tidak ada keterangan kan? Iya Pak. Misalkan login, nah ada pertanyaan bisa login, ke kanan itu nggak tahu apa, ke kirinya itu nggak tahu apa, ya kan? Tidak ada keterangan ya atau tidaknya di sana. Benar ya? Berarti saya kurang itu doang Pak. Apa tuh deskripsinya doang Pak di itunya? Iya betul, deskripsi sama kurang satu tadi yang apa, untuk yang sudah punya akun atau belum, itu masih belum ada kan? Iya. Pertanyaan itu. Gitu. Jadi kan sama itu fatal sebenarnya untuk yang kayak bisa login nih. Kalau saya dari bisa login ini untuk ke view utama itu saya harus bisa login atau tidak, gitu. Ya kan? Fatal ini sebenarnya tidak ada keterangannya di sana. Iya Pak. Baik, next. Ini Pak skema pengerjaan. Oke. Baik, di sini berarti kamu
memang mendapat rekomendasi untuk si judul tugas TA-nya ini ya? Sudah Pak. Apalagi itu tanggal berapa tuh? Sudah menonton judul dan masalah-masalahnya. Setelah itu saya pengerjaan dari bahan dan alat, habis itu kotak. Nah, Itu ya berarti maksud saya untuk tema dan judul tugas akhirnya memang rekomendasi dari dosen, bukan planning kamu sendiri ya? sama dibantu Pak. Dibantu oleh itu. Boleh nggak ini temanya? Jadi ini idenya ide kamu atau memang direkomendasikan oleh dosen? Ide saya Pak. Dari kamu? Ya. Nah, kalau dari kamu sendiri, kenapa kamu di sini tulisannya rekomendasi dosen? Karena beda antara planning sendiri sama rekomendasi dosen itu beda. Kalau rekomendasi dosen kamu tidak punya ide, ya sudah mentok gitu. Nah, kamu minta tolong Pak, tolong bantu untuk judul tugas akhir saya. Nah, itu direkomendasikan. Itu namanya rekomendasi dosen. Tapi kalau kamu punya ide sendiri, misalkan Pak, saya mau bikin ini, boleh nggak? Itu berarti ide kamu sendiri. Ya. Gitu. Nah, harusnya itu planning kamu sendiri, bukan rekomendasi dosen. Gitu ya. Berarti kalau itu bimbingan konseling itu rekomendasi dosen apa Pak? Bimbingan konseling. Di konseling. Bimbingan konseling tentang tugas akhir itu rekomendasi dosen atau tidak Pak? Itu kan tetap ide kamu. Maksudnya dosen kan cukup membolehkan atau tidak. Gitu ya, maksudnya apakah sepenuhnya itu rekomendasi dosen atau memang sepenuhnya ide kamu? Gitu. Lebih banyak mana? Ide saya Pak. Ya, kalau begitu kan itu kan berarti harusnya ditulisnya planning kamu sendiri, planning. Kemudian habis planning pembuatan flowchart. Dosen itu kan hanya merekomendasikan hal-hal yang sesuai alurnya aja supaya tidak keluar jalur, begitu kan? Ya Pak. Ya. Gitu. Oke, next. Pak Prana 2 menit lagi. Satu lagi, next lagi. Jadi kesimpulan. Sebelumnya deh mas, sebelumnya aja, yang lini masa. Dulu, Pak. Mundur. Oke. Terakhir dari saya nih. Di sini ada waktu sekitar 4 pekan untuk pengerjaan TA ya. Dari bulan Mei kedua sampai Juni pertama. Juni pertama, ya. Pengerjaan TA yang kamu lakukan ini apa sih? Pertama itu flowchart. Nah, habis itu login, Pak. Nah, di login itu baru sampai sedikit masih salahnya itu, Pak. Tapi udah yang utama tuh udah selesai. Udah selesai, tinggal login doang ini yang belum selesai. Banyak kesalahan. Gitu, Pak. Bikin flowchart sama view login. Utama, ya, sama login juga. Oke, bikin flowchart sama login kamu butuh waktu 1 bulan ya? Iya. Tapi login ini belum sampai sepenuhnya, Pak. Masih salah-salah. Iya, saya cuma nanya. Maksudnya kamu bikin flowchart, IRD bikin IRD? IRD-nya. Hari itu benar ya? IRD bikin nggak? Buat, Pak. Hah? Nggak buat, Pak. Saya nggak buat. Langsung ke flowchart. Berarti flowchart sama halaman login itu kamu butuh waktu 1 bulan. Oke. Cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Indra. Baik, terima kasih pada Pak Prana. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kedua, pada Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Ya, Pak. Saya makan karena butuh, Pak. Kalau nggak butuh saya, Pak. Kalau nggak makan mati saya. Ya. Tetap hidup. Ya. Enggak, Pak.
Kalau itu sifat manusia, Pak. Kalau yang iya, kalau itu benar sih. Tapi kan yang paling utama itu hidup di dunia itu, Pak, cuman ibadah dan kerja, Pak. Iya, iya. Tapi kan di hidup itu kan ada mencari pekerjaan, jodoh. Nah, itulah tujuannya saya, Pak. Kan mencoba, ya, 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 Pak. Semangat, Pak. Ya, berarti. Nah, sudah, Pak. Sepakat. Iya, iya, Pak. Tujuannya. Kalau ini tujuan lebih utama ini, Pak. Ya, ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kan, ya, begini, Pak. Tujuan saya itu tujuan kan tiga, Pak. Pertama itu kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat ini terpenuhi, maka akan si para masyarakat ini kan bisa teratasi, Pak, dalam segi ekonomi maupun yang lain-lainnya. Nah, yang lain-lainnya itu, yang kedua itu disabilitas. Disabilitas ini untuk mengurangi penyakit-penyakit penglihatan, gitu, Pak. Nah, setelah itu pembelajaran. Apabila ketiga ini tidak saya cantumin, maka sama aja, Pak, penjual optik itu berkata cuma jual-jual doang, tapi nggak punya manfaat deh, Pak. Gitu, Pak. Untuk hidup. Kalau itu kan tujuan yang setelah hidup. Kalau iya, betul, Pak. Ya, iya,
belakang. Latar belakang. Ini Pak. Betul Pak. Nah begini Pak. Iya, betul. Tapi kan ini kan latar belakang Pak. Latar belakang itu keterperukan dari ekonomi dari itu Pak, penjual optiknya Pak. Iya, iya, iya tidak lambat. Paham Pak? Saya sepakat. Tapi kan di sini kan Pak, apabila apabila ketiga latar belakang ini dapat diatasi, maka akan muncul sisi baiknya, yaitu meningkatkan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lainnya. Itu Pak saya maksud Pak. Ya, iya, ya Pak. Anang, maaf, 2 menit lagi, Pak. Ya, ya. Nah, ini alat tambahan ini Pak, tools yang dipakai. Oh, tadi Pak, benar. Nah, ini betul. Sudah lah, sudah Pak. Ya, minimal 4 Pak. Minimal RAM 4. RAM ini kapasitasnya Pak. Kapasitas RAM 4 gigabyte Pak, gigabyte. Ya, ketiga. Kalau mega kecil Pak. Enggak Pak, kan ini kan itu Pak, kapasitas dalam suatu benda. Kalau yang itu berat badan. Nah, gitu Pak. Kalau kilobyte itu mah kecepatan suatu akses jaringan. Ya, gigabyte. Ya, ya MPC. Kalau MPC itu model view dan load controller.
Kalau model itu berhubungan tentang database. Nah, sedangkan view itu bagian yang menangani terkaitnya view utama atau interface. Kalau controller itu layaknya seperti penghubung antara atau otaknya si MPC atau di template. Nah, si controller ini menyambungkan ke view dan ke model. Dia saling menyatukan antara keduanya gitu, Pak. Kalau ada controller itu sama aja cuma, Pak, atau berantakan gitu, Pak. Baik, terima kasih pada Dewan Penguji. Mungkin untuk selanjutnya langsung saya coba bacakan nilainya saja untuk Andika. Ya, Pak. Dari Pak Prana untuk Andika memberikan nilai 69,05. Terima kasih, Pak. Dari Pak Nanang memberikan nilai untuk Andika 66,7. Selanjutnya dari saya sendiri memberikan nilai kepada Andika 67,5. Jadi kalau direkap total keseluruhan nilai Andika mendapatkan nilai 67,75 dengan huruf B- dengan kriteria cukup baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf Oke, apabila cukup jelas Andika ya. Oke, dengan demikian sidang tugas akhir pada pagi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.